Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizkon. Saya Isan Numadri dengan NPM 2311039. Ya, setelah itu ada Teman kami yaitu Muhammad Rayhan Aryadi. ya, walaupun sekarang badannya tidak di sini ya. Kami hari ini akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul pengelolaan aset laboratorium. Next. Nah, sebelum kita lanjut itu kami ada manual latar belakang studi kasusnya dulu, yaitu proyek ini adalah sistem informasi pengelolaan aset laboratorium komputer. Jadi tujuannya itu untuk mengatasi masalah pencatatan manual dalam mengelola pendataan perangkat dan peminjaman alat laboratorium. Nah, teknologi yang kami gunakan itu, yang digunakan itu ada PHP dan Laravel, yaitu MySQL dan CSS Bootstrap. Next. Nah, dalam proses pengembangannya kami mengadaptasi model Software Development Life Cycle atau SDLC waterfall. Mengapa kami memilih waterfall? Alasannya karena model ini sangat cocok diterapkan untuk sistem administrasi yang kebutuhannya sudah statis dan bisa dipastikan sejak awal proyek berjalan. Terdapat 6 tahapan yang kami lalui secara berurutan, yaitu requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Hal ini kami lakukan demi memastikan dokumentasi dan kontrol kualitas yang ketat di setiap fase pengembangannya. Setelah itu ada fokus pengujian. Kami juga memberikan perhatian khusus pada tahap pengujian atau testing. Ada 4 fokus utama kami. Yang pertama itu unit testing. Dia ini menguji setiap fungsi atau modul secara individu untuk memastikan logika kode berjalan dengan benar. Setelah itu ada integration testing. Dia ini memastikan modul-modul yang telah diuji dapat berinteraksi dan berfungsi bersama dengan baik. Setelah itu ada sistem testing. Dia ini menguji keseluruhan sistem secara end-to-end untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi spesifikasi. Dan terakhirnya ada UAT atau user acceptance testing. Ini pengujian akhir oleh pengguna akhir untuk memvalidasi bahwa sistem siap digunakan. Selanjutnya itu ada skenario pengujian atau test case yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari tabel skenario ini. Nah, yang skenario pertama yaitu validasi input kosong, di mana aksi ujinya itu menyimpan data dengan field formulir yang dibiarkan kosong. Nah, dengan hasil sistem akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi dengan status pas. Lalu yang kedua yaitu simpan data valid, yang mana aksi ujinya itu adalah menyimpan data perangkat yang lengkap dan benar, yang hasilnya data berhasil tersimpan ke dalam database MySQL dengan statusnya pas juga. Nah, lalu ada skenario dari pencarian dinamis, yang aksi ujinya itu mencari kata kunci kabel UTP pada fitur pencarian. Nah, hasilnya itu ada fitur pencarian menampilkan hasil yang sesuai secara dinamis dengan statusnya pas. Lalu yang terakhir yaitu skenario edit dan hapus data. Aksi ujinya itu mengubah jumlah barang dan menghapus request secara permanen dengan hasil fungsi edit dan hapus berjalan lancar tanpa error dengan statusnya pas juga. Lanjut yaitu ada implementasi data deployment. Nah, di situ ada arsitektur MVC. Yang pertama yaitu model mengelola logika data interaksi dengan database MySQL. Lalu selanjutnya ada view yang dimana antarmuka pengguna menggunakan Bootstrap dengan responsif. Lalu selanjutnya ada controller yang menghubungkan model dan view itu memproses data request dan memproses request HTTP dengan tahapan model. Yang pertama persiapan server dan improvement, lalu kedua migration dan setting database, ketiga itu konfigurasi file.env, lalu yang keempat yaitu lab test operasional. Selanjutnya yaitu ada manajemen resiko sistem, yang dimana identifikasi risiko sistem dan strategi mitigasi diterapkan pada sistem. Risiko pertama yaitu ketidakterbiasaan pengguna. Asisten laboratorium yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis web berpotensi melakukan kesalahan operasional. Jadi mitigasinya itu adalah penyelenggaraan workshop dan pelatihan, pembuatan user guide dan panduan penggunaan. Lalu selanjutnya ada risikonya, yang mana keamanan sistem, potensi modifikasi data aset oleh pengguna yang
tidak berwenang dapat mengancam integritas data. Nah, mitigasinya itu adalah mengimplementasi Role Based Access Control atau kita bisa sebut RBAC. Dan selanjutnya yaitu ada konfigurasi akses pada protokol file. Baik, selanjutnya yaitu terakhir adalah CE atau CD dan refleksi kesimpulan. Pertama yaitu CD ini atau kita sebut CD pipeline bertindak sebagai gerbang pengalaman otomatis kode yang gagal saat pengujian tidak akan diunggah ke server produksi. Yaitu dengan ada model waterfall terbukti sangat efektif untuk proyek skala menengah dengan spesifikasi yang baku dan kebutuhan yang statis. Lalu testing sebagai pilar, pengujian menjadi fondasi utama untuk meminimalisir hilangnya rekam jejak aset laboratorium. Lalu ada efisiensi yang tercapai. Nah, sistemnya ini bakal berhasil mengatasi inefisiensi pencatatan manual yang selama ini dirasakan oleh asisten lab. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.